Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah dynamic tree view sidebar dengan React.js. Apa aja stack yang akan kita gunakan? Untuk front end kita akan menggunakan React.js, kemudian Axios, kemudian Bootstrap Icon. Kemudian untuk backend-nya kita akan menggunakan JSON Server sebagai demi API-nya. Apa aja kebutuhan dasar yang harus teman-teman siapkan? Teman-teman harus sudah menginstal Node.js dan Visual Studio Code. Nah, output yang akan kita buat kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, di bagian kiri ini ada sebuah sidebar tree view. Ini kita load dari API JSON ya. Nah, nanti kita bisa memiliki multi level tree view ya. Jadi ini dinamis, teman-teman bisa tambahkan dan kurangi dari JSON-nya. Sekarang kita akan membuat projectnya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan buat folder baru, buka menggunakan Visual Studio Code. Saya sudah membuat project React.js tree view. Nah, saya akan membuka terminalnya, Ctrl J. Kita akan membuat untuk backend. Saya akan membuat directory backend seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke directory backend. Nah, dalam directory backend, saya akan menginisiasi projectnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js-nya. Node.js yang saya gunakan adalah versi 20.9. Kemudian npm-nya saya menggunakan versi 10. Nah, kali ini kita akan membuat projectnya menggunakan Yarn. Yarn yang saya gunakan adalah versi 1.22.19. Buat teman-teman yang belum menginstal Yarn, teman-teman bisa ketikkan npm, kemudian i, kemudian g, kan yarn. Nah, ketikkan versi yang sama dengan punya saya, 1.22.19. Tinggal di enter saja. Kalau sudah selesai, teman-teman sudah bisa menggunakan perintah yarn. Oke, kita akan menginisiasi projectnya dulu. Kita akan init. Oke, kalau teman-teman lihat di sini sudah terbentuk packet.json-nya. Oke, sekarang kita akan menginstal. Saya akan install yarn add, kemudian secara add ini development. Kita akan menginstal JSON server versi 0.17.4. Saya akan enter. Nah, ini terinstall ya. Seperti ini, kita akan clear screen. Kemudian kita akan tambahkan script di sini ya. Kita akan tambahkan di sini script. Kita akan tambahkan start JSON server, watch-nya kita gunakan db.json. Kemudian kita akan tambahkan portnya 3001 ya. Saya akan buat portnya 3001 seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat file db.json. Oke. Nah, file db.json saya akan membuat dummy data ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau mengambil contoh JSON filenya bisa ambil di kolom deskripsi ya. Saya akan percepat. Nah, di sini saya memiliki beberapa item. Pertama, ini menu ini sebagai entry point-nya, kemudian ada title, kemudian ada icon. Nah, icon ini kita ambil dari Bootstrap Icon ya. Nah, kita ambil dari sini. Nah, teman-teman bisa search, kemudian nanti tinggal diambil aja. Ini kan ada ini ya. Nah, bagian itu kita simpan di sini. Nah, kita simpan di bagian sini. Ini ya. Nah, kita ambil dari sini. Oke. Ini nanti kita akan panggil, ada title, ada icon, kemudian ini ada parent-nya ya. Kalau misalkan dia berada di bawah general, maka dia akan masuk di dalam array child-nya seperti ini. Oke, saya akan save. Nah, kita akan jalankan yarn start seperti ini. Kemudian kita bisa mengeceknya, tekan Ctrl dan klik ya. Nah, ini adalah file JSON yang tadi kita buat dan sudah bisa diakses ya.
Nah, dengan dummy API seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat untuk front end. Kita akan close dulu bagian yang tidak kita pakai ya. Kemudian kita akan membuka terminal baru. Nah, kita akan gunakan yarn, kemudian create ya. Seperti ini. Kemudian saya akan kasih nama front end. Oke, kita pilih React. Kemudian kita pilih JavaScript. Kita akan clear screen, kita akan masuk ke front end. Oke, kemudian kita ketikkan yarn. Oke, kita sudah selesai menginstalnya. Teman-teman bisa lihat di sini front end-nya sudah terbentuk ya. Ini paket yang kita punya saat ini. Kita hanya memiliki React dan React DOM. Kita akan tambahkan untuk Axios-nya. Yarn add Axios. Oke, kita clear screen, kita akan jalankan yarn dev. Kita tekan kontrol dan klik. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan berhasil akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Oke, kita akan minimize untuk terminalnya, Ctrl J. Dan yang packet.json-nya kita akan close juga. Kita akan buat sebuah config JavaScript-nya ya. Kita buat di sini di dalam front end. Kita buat jsconfig.json. Oke. Kita akan tambahkan pertama compiler option. Nah, sini saya akan gunakan modul ES6. Kemudian saya akan gunakan target, ini juga ES6. Kemudian saya akan gunakan modul resolutionnya, kita akan gunakan node. Kemudian saya akan buat base URL-nya adalah root-nya. Kemudian kita akan registrasikan path-nya. Sama path yang sama dengan src. Kita akan daftarkan dengan folder ini harus dalam kurung src. Oke, kemudian kalau misalkan dia berada di lebih dalam, kita akan tambahkan 2 titik dan semua yang di dalamnya kita tambahkan ini sebagai src dan juga yang ada di dalamnya. Oke, kemudian kalau misalkan kita menemukan dia berada di dalam node modul, kita akan panggil sebagai node modul tambahkan dengan semua yang ada di dalamnya. Kemudian kalau misalkan ini berupa file, maka kita akan include-kan. Ini kita akan ambil semua yang berada di dalam src dan semua ekstensi ya. Oke, kita akan close. Kemudian saya akan tambahkan untuk env-nya. .env. Nah, env ini kita gunakan untuk mendefinisikan base URL dan juga timeout-nya. Saya akan tambahkan 2 buah env karena kita menggunakan with, maka harus diawali dengan with env-nya ya. With API URL, API timeout ini saya gunakan seperti ini. Nah, kemudian kita akan memanggilnya ke dalam main. Nah, teman-teman buka src-nya. Kemudian mainnya ini kita akan tambahkan ini ya, saya akan tambahkan Axios, kita akan import dari Axios. Kemudian saya akan tambahkan default header-nya dan post. Saya akan ambil tipenya bukan application.json, saya akan ubah ya. Pakai ini juga bisa sih. Teman-teman kalau mau pakai itu juga boleh. Saya akan ganti dengan ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi Axios, kemudian default. Kemudian base URL. Nah, base URL-nya kita akan ambil dari import ya. Tadi kita sudah definisikan meta.
kemudian env with URL. Ini harus sama ya penulisannya dengan ini. Ini kita tambahkan ke sini. Oke, kemudian kita akan tambahkan Axios default timeout-nya ya. Nah, default timeout-nya kita akan ambil dari sini. Kita bisa copy dulu. Oke, kemudian kita ganti dengan yang ini. Tambahkan ke sini ya. Kita paste, kita save. Oke. Mainnya kita close, env-nya kita close. Kita akan masuk ke app. Nah, di dalam app kita akan hapus dulu semuanya. Saya akan ganti dengan heading 1 hello world. Ini kemudian bagian yang lain ini tidak kita pakai, kemudian bagian ini juga tidak. Kita akan save. Nah, yang bagian app juga ini tidak kita pakai ya, kita bisa delete, kita enter. Kita akan menggunakan yang index.css saja. Oke, ini indexnya sudah dipanggil ke sini, jadi kita bisa langsung. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk Bootstrap iconnya. Kita kunjungi icon.getbootstrap.com, kemudian kita klik yang install ini. Nah, kita akan ambil yang CDN ini ya, kita copy, kemudian kita akan masuk ke index.html, kita akan tambahkan di sini. Nah, kita akan save, kita tambahkan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan close yang ini ya. Kita akan buat komponen di sini. Saya akan buat folder. Nah, komponen. Nah, kita akan buat home.jsx. Nah, dalam home saya akan mendefinisikan RAFCE. Nah, saya sudah menginstal snippet React JS dan snippet. Teman-teman bisa tambahkan ini ya, S7 React Native Snippet. Nah, kalau sudah diinstal nanti teman-teman bisa menggunakan tadi ya, snippet seperti tadi. Kita akan save dulu seperti ini. Kemudian kita akan panggil ke dalam app ya. Jadi ini bisa saya panggil ke sini, home ya. Nah, ini bisa saya panggil seperti ini. Kalau misalkan saya lihat, nah ini home-nya sudah ada ke sini ya. Oke. Kemudian di bagian home ini kita akan tambahkan beberapa bagian ya. Di antaranya kita akan tambahkan komponen sidebar.jsx. Ini juga sama, RAFCE. Kita buat dulu aja sidebarnya. Kita save. Kemudian kita akan tambahkan ke dalam home ini ya. Dalam home kita buat sebuah fragment ini. Oke, kemudian saya akan buat sebuah div yang kelasnya adalah main. Kemudian di sini kita akan panggil sidebarnya ya. Nah, sidebarnya kita panggil ke sini. Kemudian saya akan buat lagi div yang kelasnya adalah container. Nah, dalamnya saya akan buat heading 1 yang kelasnya adalah title. Misalkan saya kasih my, ini home. Ini ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah paragraf. Ini saya akan buat lorem 20. Ini untuk pemanis aja ya, supaya ada keterangan. Nah, dalam P-nya saya akan kasih class name-nya adalah info. Ini. Dan di bawahnya saya akan tambahkan sebuah button yang kelasnya adalah btn. Seperti ini. Dan explore
for now misalnya ya. Oke, kita save. Sekarang kita bisa lihat, di sini home-nya sudah ada, buttonnya sudah ada, tapi belum kita styling ya. Nah, kita akan buka yang CSS ini, kita akan tambahkan stylenya. Yang ini kita hapus saja. Pertama kita akan reset dulu ya. Nah, marginnya kita nolkan. Kemudian paddingnya kita nolkan juga. Kemudian kita akan buat box sizing. Box sizing kita buat border box ya. Oke, kemudian kita tambahkan di set selanjutnya HTML, kemudian body. Nah, HTML body ini kita akan tambahkan height-nya kita kasih 100 ph ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk body, kita kasih font family-nya ini Arial ya, sans serif. Kemudian font size-nya kita akan kasih 16 pixel. Kemudian color-nya saya akan kasih warna putih ya, basicnya. Kita save. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, nah ini sudah berubah ya. Kemudian kita coba tambahkan untuk yang lain. Saya akan buat kelas main di sini. Saya akan kasih displaynya adalah flex. Kemudian height-nya saya akan kasih 100 ph. Oke. Kemudian saya akan definisikan untuk kontainer. Kontainer ini kita akan flex grow-nya. Flex grow-nya 1. Kemudian padding-nya kita kasih 2 rem. Kemudian kita kasih background color-nya ini 404549. 404549. Oke, kemudian background size-nya saya akan kasih display-nya ini adalah flex. Dan flex direction-nya kita akan kasih kolom. Kemudian justify content-nya kita kasih center. Kemudian tag alignment-nya kita kasih center. Oke, kemudian saya akan kasih ini untuk title. Untuk title kita kasih font size-nya 3 rem. Oke, kemudian untuk info. Nah, info kita kasih font size-nya 1,1. Font size-nya 1,1 rem. Kemudian letter spacing-nya kita kasih 1 px. Kemudian line height-nya kita kasih 1,5. Kemudian marginnya kita kasih 1,5 em ya. Dan kita akan kasih color. Kita kasih warnanya adalah RGB. Ini 224, kemudian 224, 224. Kita save, kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada. Explore now-nya ini belum kita styling ya. Oke. Kita tambah lagi di sini BTN. BTN-nya kita akan kasih marginnya 0 auto. Kemudian bordernya kita kasih none.
Kemudian outline-nya kita kasih none. Dan paddingnya kita kasih 0,75 m dan 1 im. Dan font size-nya 1 im. Kemudian letter spacing-nya kita kasih 1 pixel. Dan box shadow-nya kita kasih 0, kemudian 3 pixel, dan 5 pixel, kemudian RGB alpha kita kasih 0,0,4. Oke, kemudian font weight-nya kita kasih bold, dan text transform-nya uppercase. Kita save. Kemudian border radiusnya kita tambahkan. Border radiusnya 3 pixel. Dan kita kasih background colornya warnanya RGB. Kita kasih 27. Kemudian 11 dan 201. Oke, kemudian tulisannya kita kasih warna putih. Kita save ya. Ini sudah ada. Nah, sidebarnya belum kita buat. Sekarang kita tambahkan untuk sidebar. Sidebarnya ini belum kita tambahkan. Kita harus tambahkan kelas sidebar ya. Ini home, container, sidebar. Nah, sidebarnya kita tambahkan kelas. Ini saya akan tambahkan ya. Ini kelas name-nya sidebar. Supaya nanti kita bisa styling ya. Ini sidebarnya bisa kita panggil ke sini. Ini sidebar. Kita tinggal tambahkan style untuk sidebar. Saya akan tambahkan width-nya misalkan 260 pixel. Kemudian flex nya 0. Dan background colornya kita akan kasih RGB alpha 22, 22, 22 dan 1. Oke, kemudian height-nya saya akan kasih 100%. Dan overflow sumbu Y-nya saya akan kasih scroll. Dan scroll bar width-nya kita kasih thin ya, tipis. Dan saya akan kasih dia padding 10 pixel. Kita save, kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ada ya, 260 pixel, kurang ini bar. Ini cukup ya. Sekarang kita akan tambahkan supaya tidak terlalu besar seperti itu ya. Untuk scroll barnya saya akan tambahkan styling untuk scroll barnya ya, lebih rapih dan kecil. Tambahkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Mozilla harusnya langsung ya. Sekarang bisa kita lihat nih, dia belum muncul. Defaultnya belum muncul. Nanti kalau misalkan sudah ada isinya baru kita akan dapatkan scroll barnya.
Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk itemnya di sini. Sidebarnya sudah ada. Sekarang kita akan tambahkan sidebar item. Kita akan tambahkan new file di sini. Sidebar item .csx. Oke. Nah, dalam sidebar item kita akan definisikan RAFCE. Ini riaknya kita hapus. Kita akan tambahkan beberapa kode. Kita buat sebuah konstanta, sebuah state ya. Ini untuk open close-nya di tree menu kita. Kita akan gunakan use state seperti ini. Nah, kita akan menggunakan sebuah if di sini ya untuk returnnya. Jadi saya akan tambahkan sebuah if di sini. If kita tambahkan kiriman item ya. Ini item kita kirimkan ke sini. Kemudian item ini harus kita definisikan di sini. Ini sidebar item. Prop types-nya kita definisikan. Itemnya kita akan buat sebagai sebuah objek ya. Itemnya kita buat sebagai objek seperti ini. Jadi ini bisa kita gunakan nanti. Oke, kita akan cek jika itemnya adalah child. Child ini untuk parent-nya ya. Nah, kalau misalkan dia child, maka kita akan returnkan ini. Kita akan buat sebuah div yang class name-nya adalah, kita akan cek ya, jika dia open kita gunakan kurung kurawal aja. Jika dia open, maka kita akan buat sidebar item open sama sidebar item. Oke. Kemudian kalau misalkan dia class name-nya adalah sidebar title, ini kita buat seperti ini. Kita tambahkan sebuah span. Ini kita buat item icon. Tadi kita memiliki icon ya. Kalau misalkan dia ada, maka kita akan buat class name-nya item icon dan kita ambil. Kemudian di sini kita akan tambahkan item title. Oke. Kemudian di bawah span-nya ini kita akan buat sebuah icon ya, defaultnya. Kita buat sebuah i dengan class name-nya seperti ini ya. Kalau misalkan kita on click, kita akan set open. Dan jika tidak, maka dia akan mengambil open ini ya sebagai actionnya. Oke, kemudian di bagian setelah ditutup, ini kita akan tambahkan sidebar konten. Sidebar konten ini kita akan buat sebuah child yang kita map. Kita akan mengirimkan child dan juga index. Nanti ada sidebar itemnya, kita panggil lagi dirinya sendiri ya. Kita kirimkan index dan childnya. Nah, ini kalau misalkan if-nya terpenuhi ya. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan tambahkan di sini else. Kita akan return ini kita hapus saja. Kita returnkan. Ini berarti sebuah link aja. A, kemudian wrap. Nah, wrap-nya kita akan gunakan item .pad. Dan kalau misalkan dia kosong pad-nya, kita akan kasih sebuah string pad kosong seperti ini ya. Dan kita akan kasih class name-nya. Ini sidebar item.
sidebar item, kemudian pen ya, line. Oke, kita tutup seperti ini. Dalamnya kita tinggal tambahkan sebuah itemnya ya. Kita gunakan kurung item, kita akan kasih icon, kemudian kita ambil dengan kelas item iconnya. Kemudian kita tinggal tambahkan title-nya. Ini ya. Ini kita panggil importnya. Kita belum import prop types. Kita save. Ini sudah kita tambahkan untuk itemnya. Nah, kita tinggal tambahkan untuk sidebarnya. Nah, di dalam sidebar kita bisa tambahkan di sini. Pertama kita buat sebuah konstanta untuk item. Nah, item ini kita dapatkan set items. Kita akan gunakan use state juga. Ini ya. Kemudian kita akan gunakan untuk get datanya sebuah cons get data. Nah, get data ini kita akan gunakan use callback. Kemudian kita buat sebuah asynchronous. Kita buat arrow function seperti ini. Kita buat sebuah cons result sama dengan kita await, kita panggil Axios-nya, kemudian kita akan gunakan get. Nah, di sini kita tinggal menggunakan menu, karena tadi endpoint kita adalah menu ya. Ini yang bisa kita gunakan menu, jadi kita bisa langsung seperti ini. Dan kita tinggal returnkan result data seperti ini. Ini kita harus tambahkan kondisinya ketika dia panggil ya. Oke, kemudian kita tambahkan use effect. Nah, kita akan get data, kemudian kita set itemnya. Dan ini perubahannya akan bergantung terhadap get data. Set itemnya sudah. Sekarang kita tinggal isi ya. Ini kita sidebarnya kita akan buatkan dulu sebuah kurung ya. Kita tambahkan kurung di sini supaya sidebarnya ini terlihat ya. Nah, seperti ini. Kita akan ganti. Kita ganti dengan item, kita map, kita panggil sidebar itemnya ke sini. Tinggal import sidebar itemnya, kemudian kita kirimkan itemnya. Kita save. Kita bisa lihat ini masih belum ada stylenya ya, tapi ini sudah muncul dan actionnya juga belum respon. Sekarang kita tambahkan untuk CSS-nya. Kita balik lagi ke sini ke CSS. Kita baru bisa menambahkan di sidebar. Kita akan tambahkan untuk sidebar item. Kita tadi memiliki sidebar item. Nah, kita ini ya memiliki sidebar item. Nah, sidebar item ini kita akan panggil ke sini. Sidebar item. Nah, kita akan kasih padding misalkan 0,75 pm, kemudian 0, padding left-nya kita akan kasih 1 rem, kemudian display-nya kita kasih block, dan transform-nya kita akan kasih transition ya. Transition-nya kita kasih background color 0,15 aja ya. Second. Oke. Dan kita kasih border radius
Ini 5 pixel. Kita save. Nah, kalau misalkan kita lihat, oh ini sudah sedikit lebih mirip lah ya. Tapi kita harus lebih bagusin lagi ya. Sidebar item kita tambahkan lagi untuk icon ya. Icon item. Ini pakai dot bukan koma. Nah, icon item ini kita akan tambahkan untuk margin right-nya ya. Margin right-nya kita kasih 8 pixel. Oke, kemudian sidebar item hovernya, sidebar item kemudian hover kita akan kasih RGBA 255 0,03 aja ya. Dan saya akan kasih di sini kursornya pointer. Coba lihat dulu. Nah, ini hovernya sudah. Kita akan tambahkan sidebar title-nya. Oke, kita akan sidebar title. Kita akan kasih displaynya ini flag. Kemudian font size-nya kita akan kasih 1,2 rem. Kemudian justify kontennya kita akan space between. Oke. Kemudian kita akan tambahkan di sini sidebar title. Dan span dan i. Kita akan kasih displaynya block. Dan kita kasih wide-nya 1,5 m. Oke. Dan kita akan tambahkan di sini dot sidebar title dan dot toggle btn. Oke, kita akan tambahkan di sini kursornya pointer. Oke, kemudian kita kasih transitionnya ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk action rotate-nya ya, supaya ketika diklik dia memberikan respon ya. Oke, seperti ini. Dan saya akan tambahkan kontennya. Kita tambahkan kontennya, berkonten, dan konten height-nya kita akan buat auto, open ya. Dan ketika kita kasih plan-nya, lainnya ya. Dan ketika plan-nya di hover, kita akan tambahkan underline supaya ada respon ya. Dan kita juga tambahkan inline block. Save. Sekarang kita bisa buka. Oke ya. Ini ikonnya kayaknya ini harusnya inline block ini. Inline block. Save. Lihat lagi. Nah, sekarang sudah lebih rapi ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat. Nah, cuman ini tidak rotasi ya. Ini sidebar item. Nah, ini kurang ya. Kita kurang icon itemnya. Save.
Sekarang kita bisa coba lagi. Ini kalau diklik dia turun ya. Tuh, kalau diklik dia turun. Kalau ditutup dia tertutup. Ini kalau kita buka, ini juga kalau kita buka terbuka. Ini scrollnya juga muncul ya. Kalau misalkan dia udah melebihi dari tinggi. Kurang lebih seperti itu untuk React.js sidebar preview. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.